Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan yang hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus, Yohanes, dan anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Setelah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, bruder, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pengantar saya menyampaikan rangkuman dari ketiga bacaan yang kita renungkan pada minggu ini, yakni tiga kata: dipanggil, dipilih, dan yang ketiga adalah diutus. Gambarannya sangat jelas dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yesaya. Bagaimana Yesaya itu dipanggil, dipilih, dan diutus oleh Allah. Yesaya merasa diri bukan orang yang sempurna. Jelas tertulis, "Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Yesaya sadar betul bahwa dirinya bukan orang yang sempurna, penuh dengan kelemahan, sehingga ia berani mengatakan, "Aku ini hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, dan aku adalah seorang yang najis bibir." Namun demikian,
Orang yang tidak sempurna itu dipanggil dan dipilih oleh Allah, dan akhirnya Allah mengutusnya. Ketika Allah bertanya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi atas namaku? Maka Yesaya menjawab, inilah aku, utuslah aku. Dipanggil, dipilih, dan diutus juga dialami oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua, surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita tahu, Paulus sebelum menjadi Paulus namanya adalah Saulus. Pekerjaannya disebutkan dalam bacaan kedua hari ini bahwa ia adalah seorang penganiaya jemaat. Nampaknya Saulus pada waktu itu menjadi ketua Front Pembela Yahudi. Ya, ini Front Pembela Yahudi. Pekerjaannya itu apa? Menganiaya sekte jalan Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul diceritakan bagaimana Saulus bersaksi akan kematian martir yang pertama, yakni siapa? Stefanus. Menjadi saksi. Paulus pun merasa diri sebagai rasul yang tidak layak. Dia merasa tidak layak. Demikian juga dalam bacaan Injil. Yesus memilih Simon. Lalu ada Yakobus dan juga Yohanes, anak-anak Zebedius. Rasul-rasul ini pun dipilih, dipanggil, dipilih, dan diutus. Dalam ketidaksempurnaannya, mereka dipanggil, dipilih, dan diutus. Mereka diminta untuk menjadi penjala manusia. Simon Petrus sadar betul, sehingga ia tersungkur di hadapan Yesus dan mengatakan, Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang yang berdosa. Tuhan memanggil, memilih, dan mengutus, tidak mencari orang yang sempurna ternyata. Tuhan memilih saya, memilih para romo, para suster, para bruder, bukan karena kami ini pribadi yang sempurna. Kami penuh dengan cacat celah. Kami orang yang lemah, orang yang ringkih. Namun Tuhan kami hayati telah memanggil dan memilih serta mengutus kami untuk mewartakan Injil. Demikian juga ibu bapak, saudara-saudari, menjadi dewan pastoral paroki, menjadi prodiakon, menjadi ketua lingkungan, menjadi pengurus, apapun itu namanya, bahkan menjadi umat Katolik sekalipun, adalah orang yang dipanggil, dipilih, dan diutus. Bukan karena diri kita orang yang sempurna, tetapi kita adalah orang-orang yang tidak sempurna. Maka seperti halnya Paulus, semuanya itu karena apa? Semuanya itu karena kasih karunia Allah. Kita semua mendapatkan kasih karunia Allah itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang dipanggil, dipilih, dan diutus. Kasih karunia Allah nyata dalam diri kita ketika kita menerima sakramen baptis. Sakramen baptis itu yang menghendaki bukan kita loh, tetapi Allah yang memanggil kita, dan Allah yang telah memilih kita. Maka kita pun juga mesti harus siap untuk diutus. Menjadi orang tua itu dipanggil, dipilih, dan diutus untuk menggembalakan anak-anaknya. Karena apa? Karena ibu bapak, saudara-saudari telah mendapatkan kasih karunia
dari Allah itu. Masing-masing pribadi mendapatkan kasih karunia dari Allah. Orang yang tidak sempurna seperti Yesaya, seperti Paulus, demikian juga dengan rasul-rasul yang dipilih, ini rasul yang pertama dipilih, bukan orang yang sempurna. Mereka menyadari. Yang paling penting apa toh? Yang paling penting adalah satu, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ini gambarannya kan jelas. Simon Petrus semalam-malaman menjala, Yesus itu tidak ikut. Hasilnya apa? Hasilnya song. Itu ya. Tidak mendapat apa-apa ternyata. Tetapi ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka dan meminta, tebarkanlah jalamu, pada saat itulah para murid nelayan-nelayan ini mendapatkan tangkapan ikan yang sangat banyak. Jala mereka hampir koyak dan bahkan perahu mereka pun hampir tenggelam. Sangat berlimpah. Maka kalau dalam hidup ini kita selalu menghayati bahwa kita mendapatkan kasih karunia, itu berarti Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa menuntun, dan Tuhan senantiasa mengarahkan seluruh hidup kita ini. Maka jangan takut menjadi prodiakon, jangan takut menjadi pengurus Dewan Pastoral Paroki, jangan takut menjadi pengurus lingkungan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Artinya ibu bapak, saudara-saudari diberi kepercayaan. Maka sebagai orang yang diberi kepercayaan, tugasnya hanya satu, apa? Bertanggung jawab dengan tugas perutusan itu. Titik. Tidak usah mengembangkan lain-lain. Bertanggung jawab. Bukan untuk kemuliaan diri, bukan untuk kemegahan diri, tetapi untuk keluhuran dan kemuliaan Tuhan. Semoga kita sebagai orang-orang beriman yang telah dipanggil, dipilih, dan diutus, sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dengan tugas perutusan itu, karena kita semua telah mendapatkan kasih karunia dari Allah yang akan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah tugas pelayanan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,